Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Baiklah. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyah. Sejarah makhluk paling agung, sejarah kehidupan makhluk paling mulia, makhluk yang kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, makhluk yang wajib kita cintai dan kita teladani selama hidup, tidak lain dan tidak bukan baginda kita semuanya, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas tentang bagaimanakah seharusnya atau apakah syarat yang harus diambil oleh seorang yang ingin mempelajari seluruh aspek kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sama-sama telah mengetahui bahwasanya kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang terbuka. Al-hayat al-maksyufah, kehidupan yang terbuka. Sehingga siapapun yang ingin mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dengan mudah dan terbuka. Tidak ada yang mencegah untuk bisa kenal dengan Rasulullah SAW dari berbagai sisi kehidupan yang beliau alami. Bebas, silahkan. Dari berbagai sisi, dari mulai perkembangan beliau, pertumbuhan beliau. Mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau menjadi seorang anak-anak, kemudian remaja, kemudian menjadi seorang pemuda, kemudian menjadi seorang yang dewasa, masa pernikahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini betul-betul terbuka. Kemudian melihat akhlak beliau, dari sisi akhlak beliau terbuka. Kemudian ingin kita ketahui tentang bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah, perjuangan beliau dalam berdakwah, itu pun juga terbuka. Silahkan, tidak ada yang melarang untuk mempelajari itu semua sisi kehidupan ini, tapi tentunya ada syarat dan catatannya. Sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ada syarat dan catatannya. Apa syaratnya? Yang pertama, wajib bagi kita mempelajari sisi-sisi kehidupan ini dengan objektif, ilmiah dan mendetail. Objektif, ilmiah dan mendetail sesuai dengan kaidah ilmiah yang berwujud dalam mustalah hadis dan al-jarh wa ta'dil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya pembelajaran kita tentang sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW ini adalah kita jadikan sebagai tangga untuk kita sampai kepada tujuan yang inti, yaitu apa? Membuktikan kebenaran identitas pokok, identitas utama yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau sebagai seorang Nabi, beliau sebagai seorang Rasul. Setelah kita mempelajari sisi-sisi kehidupan beliau, aspek-aspek kehidupan beliau, kemudian kita pelajari untuk apa? Agar kita bisa semakin yakin mengungkap fakta, tabir, menjadikan semua itu sebagai obor yang menyampaikan kita pada suatu hakikat, apakah Rasulullah
Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi betul-betul Nabi tulus benar dalam klaimnya, dalam pengakuannya atau tidak? Dan jawabannya sungguh sangat jelas. Nabi kita Nabi yang betul-betul Nabi, yang mana tidak ada orang yang bisa meragukan kenabian Rasulullah kalau dia mempelajari sejarah dengan benar. Insyaf, apa adanya. Fakta dibilang fakta, dusta dibilang dusta. Baik. Dan tentunya kita sudah sama-sama ketahui identitas utama Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah beliau sebagai Nabi dan Rasul. Sebelum beliau sebagai suami yang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai pemimpin, sebelum semua ini, identitas utama adalah beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah, kita perhatikan itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil hikmah atau faidah. Ternyata mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW, hikmahnya di antaranya yang pertama adalah akan tumbuh keyakinan dalam diri kita bahwasanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, agar kita semua mampu mengikuti jalan yang beliau lalui, jalan yang beliau tunjukkan kepada kita agar kita mengikutinya. Dan yang berkaitan khususnya dengan sifat-sifat atau dengan sifat-sifat jasadnya beliau, raganya beliau yang begitu istimewa, itu pun juga punya faidah. Apa faidahnya? Agar hati kita terikat dengan Rasulullah. Kalau sudah terikat maka timbul yang namanya cinta dan kagum. Kalau sudah cinta dan kagum, mudah akan mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Ini berbeda tentunya dengan madhab dzati, aliran subjektif yang mengesampingkan identitas utama, pokok, inti, dasarnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dikesampingkan, tidak dibahas sama sekali. Mereka menyibukkan diri dengan membahas sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Pun demikian bukan untuk mengikat hati agar cinta dan bangga kepada Rasulullah, kagum kepada Rasulullah, kemudian hari bisa mengikuti sunnahnya dengan mudah, jalannya dengan mudah, agama. Bukan itu tujuannya. Tujuannya hanya menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan diri mereka masing-masing, dengan masa depan mereka, dengan nasib mereka di kemudian hari. Simpulnya, mereka tidak menyibukkan diri dengan apa yang mereka harus sibukkan, yaitu memikirkan surga dan neraka. Arah mereka mau kemana, mau ke surga atau ke neraka. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka punya tanggung jawab yang besar. Mereka tidak memikirkan mereka punya kewajiban yang banyak yang harus mereka tunaikan. Seandainya ditunaikan maka kebahagiaan yang akan mereka dapatkan. Tidak ditunaikan maka kesengsaraan yang mereka akan dapatkan. Ini rangkuman daripada pelajaran kita pada pertemuan terakhir kita. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentunya dengan membaca nas atau teks dari Syekh Al-Buti. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada'ana min barakati amin al-anqal. Thumma inna kulla man alzama nafsahu min dirasati as-sirati an-nabawiyyati bil jawanib al-insaniyah al-mujarradah wa raha yuhalliluha ba'idan 'anil huwiyyati allati qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsahu lin-nasi 'ala asasiha. لا بد أن يحبس نفسه ضمن ألغاز مقفلة لا سبيل إلى الخروج منها بأي تحليل. لا بد مثلا أن يقف ذاهلا حائرا أمام لغز في الفتح الإسلامي الذي قضى بأن يكون طائفة من السيوف القديمة التي طالما أكل بعضها بعض سلطان سحري في القضاء على حصن الحضارة الفارسية وجبروت اليأس وجبروت البأس الروماني. ولا بد مثلا أن يقف حائرا كل الحيرة
أمام لغز القانون الذي تكامل في الجزيرة العربية قبل أن ينمو فيها نبت أي ثقافة وقبل أن يمتد عليها رواق أي مدينة أو أي مدنية أو حضارة تشريع متكامل توجت به الجزيرة العربية وهي لا تزال في مرحلة المهدي من سعيها إلى المعرفة والثقافة والحياة الاجتماعية المعقدة. كيف يتفق ذلك مع ما هو بديهي عند علماء الاجتماع من أن نشأة القانون المتكامل في حياة الأمة ثمرة لنضجها الثقافي والحضاري ونتيجة لتركيبها الاجتماعي المتطور الغاز مقفلة لا يمكن لمن لم يضع نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحسبان أن يجد لها أي حل في نطاق الأسباب والتعليلات المادية المألوفة. وكم رأينا من باحثين من هذا القبيل يتطوحون بأفكارهم ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن مخرج من الحيرة دون أن يعودوا من سعيهم بأي طائل. طيب, kita artikan, terjemahkan. Kemudian kata beliau, inna kulla man alzama nafsahu, sesungguhnya setiap orang yang mewajibkan dirinya sendiri, yang berkomitmen dalam mempelajari atau ketika mempelajari atau dari pelajarannya terhadap sirah nabawiyah, komitmen hanya mempelajari sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah SAW saja. Lihat. Kemudian memulai menganalisanya dan dijauhkan dari identitas asli inti pokok Rasulullah SAW yang mana Rasulullah mempersembahkan, memproklamirkan, mengajukan diri sebagai seorang nabi tentunya. Maka harus orang tersebut, maka mau tidak mau akan terkurung di dalam teka-teki yang terkunci, teka-teki yang tidak ada jawabannya. Yang tidak ada jawabannya, tidak ada cara untuk keluar daripada teka-teki tersebut dengan analisa apapun. Maksudnya bagaimana? Begini. Kita sepakat bahwasanya identitas utama dan pokok dari seorang Muhammad, Sayyidina Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Identitas pokok beliau nabi dan rasul sudah. Ini pegang. Adapun yang lainnya, dari sisi-sisi kehidupan yang lainnya, ini semuanya identitas tambahan. Lepas daripada, dijauhkan daripada identitas utamanya sebagai nabi, dia akan masuk dalam teka-teki yang tidak ada jalan keluarnya. Maksudnya bagaimana? Baik, maksudnya begini. Lihat contohnya. Orang ini akan menjadi bingung, akan menjadi sangat bingung dan terheran-heran ketika membaca sejarah Al-Fath Al-Islami. Al-Fath Al-Islami, kemenangan-kemenangan Islam. Bagaimana kelompok minoritas dengan senjata apa adanya, senjata kuno, bagaimana mereka bisa mengalahkan kuasa yaitu mana? Persia dan Romawi. Gimana? Kalau kita pandang hanya sisi-sisi kemanusiaannya saja, Rasulullah itu pokoknya yang dijadikan kajian sisi kemanusiaannya saja. Dijauhkan daripada identitas aslinya, identitas utamanya sebagai nabi dan rasul. Maka bingung, gimana kok? Gimana ini? Ada kelompok kecil, minoritas, terbelakang dengan alat-alat apa adanya dan tertinggal betul, alat-alat kuno dalam peperangan, kok bisa mengalahkan kekuatan yang maha dahsyat yang sangat besar saat itu, dua poros kekuatan yang sangat besar dan menguasai dunia, Persia dan Romawi. Gimana ceritanya? Coba. Taktiknya gimana itu? Coba gimana? Nggak bakal ketemu. Oh, di analis, oh mungkin taktiknya jitu, termasuk walaupun ditakwili, ditafsir dengan taktik yang jitu, nggak bakal ketemu. Sekarang contoh, ada orang cerdas dalam hal peperangan, tapi dia punya pasukan sedikit. Mau melawan pasukan yang banyak, kira-kira tetap menang atau kalah? Menang apa kalah? Kalah. Walaupun hebat dalam peperangan. Tuh bayangkan. Ini bayangkan kelompok kecil, minoritas betul-betul, kemudian senjatanya senjata kuno, dan memang kebudayaannya pun tertinggal jauh, melawan kelompok besar, raksasa betul dalam hal militer, kemudian senjata lengkap, jumlah pasukan yang banyak,
penguasa di muka bumi saat itu versi Romawi. Bisa kalah mereka, kenapa? Jawabannya gimana? Kalau kita jawabannya simpel. Karena beliau Nabi dan Rasul. Pasti Allah bela. Kalau mereka jawabannya gimana? Mereka ketika mau memahami ini jawabannya seperti apa? Sampai detik ini mereka belum menemukan jawaban yang benar dan pasti. Karena jawaban yang benar, jawabannya simpel. Karena Rasulullah adalah Nabi utusan Allah yang Allah pasti bela, pasti menangkan atas musuhnya. Kita simpel jawabannya. Karena kita dalam hal memahami sejarah, memahami bagaimana sosok seorang Sayyiduna Muhammad, kita memahami dari semua sisi. Termasuk dan paling utama adalah sisi identitas utamanya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tapi mereka yang mengikuti mazhab dzati menjauhkan sejauh-jauhnya identitas utama ini dan hanya fokus kepada sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah. Dan itu tidak akan menemukan jawaban dari banyak kejadian. Ayo, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Gak bisa. Gak bisa, nak. Ini makanya teka-teki yang tidak ada kunci jawabannya, tidak ada jalan keluarnya. Walaupun ditakwili seperti apapun, walaupun dianalisa seperti apapun, gak ada jawabannya. Kecuali satu jawabannya, karena beliau adalah utusan Allah yang Allah bela dan Allah menangkan atas musuhnya. Sudah selesai. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Jadi itulah yang akan terjadi. Mereka yang menjauhkan sosok Sayyiduna Muhammad dari identitas aslinya sebagai Nabi dan Rasul akan kebingungan. Akan kebingungan menghadapi teka-teki yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada kunci jawabannya. Kecuali satu kunci jawabannya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang Allah bela. Sudah, simple. Kalau mereka hanya mentahlil, hanya menganalisa, kemudian mereka mencoba memberikan jawaban dari sisi sebab-sebab adi, sebab-sebab biasa, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Ini contoh pertama. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Wala budda mathalan ayyaqifa ha'iran kullal hayrah amama lughzil qanun alladhi takamala fil jazirah al-arabiyyah qabla an yanmuwa fiha nabtu ay thaqafah. Allah. Dan juga mereka harus kebingungan. Mereka pasti akan kebingungan. Di balik teka-teki apa? Bagaimana di Jazirah Arab sudah tercipta satu perundang-undangan yang sangat sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan. Sedangkan ilmu pengetahuan belum ada di sana. Belum berkembang itu. Kebudayaan belum berkembang di Jazirah Arab itu. Kita tahu ketertinggalan dan primitif sekali zaman dulu itu. Bahkan yang terjadi apa? Masih memendam hidup-hidup, mengubur hidup anak perempuannya. Itu kejadiannya, nyata. Dan seterusnya. Menyembah berhala. Dan seterusnya. Artinya bangsa Arab kalau kita bayangkan saat itu adalah bangsa yang sangat primitif. Sangat-sangat primitif. Sangat-sangat primitif. Kami sampaikan sekali lagi, sangat primitif. Tapi bagaimana bangsa yang sangat primitif ini kok bisa memiliki perundang-undangan yang sangat detail dan sempurna di seluruh sisi kehidupan, mencakup seluruh sisi kehidupan? Gimana itu? Sekarang gini, seorang dalam bab manajemen saja, bagaimana tercipta peraturan yang hebat dan canggih, peraturan yang terjamin kualitasnya, mutunya, yang sangat rapi, itu melalui proses tentunya. Proses uji coba, proses artinya terbentuknya kedisiplinan, proses terbentuknya kebudayaan, proses yang panjang.
Sehingga bisa terbentuk yang namanya peraturan atau perundang-undangan yang sempurna. Ini bangsa Arab dulu. Jangankan kebudayaan belum ada. Ilmu pengetahuan gak maju sama sekali. Pokoknya sangat terbelakang, jauh terbelakang dibandingkan Persia dan Romawi. Jauh sekali. Persia dan Romawi saja tidak memiliki perundang-undangan atau hukum atau tatanan hukum yang sempurna seperti yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Syariat Islam yang sangat sempurna, mencakup seluruh sisi. Sedangkan kita sepakat bahasanya yang namanya sebuah hukum yang sempurna, yang saling melengkapi, yang sempurna, yang paripurna itu berasal daripada kebudayaan yang maju. Ada sistem contoh begini. Ada satu kampung yang ada di kampung betul-betul di pedalaman punya sistem peraturan yang sangat canggih. Kira-kira percaya atau enggak? Percaya atau tidak? Enggak bakal percaya. Kenapa? Karena adat istiadat yang ada di sana sangat primitif. Belum terpikir dan tidak akan sampai ke situ. Ingat bahwasanya perundang-undangan, hukum, tatanan hukum yang sempurna yang mencakup seluruh aspek itu buah kematangan dari ilmu pengetahuan, dari kebudayaan, dari pendidikan yang maju, dan seterusnya dari sosial yang memang sudah terbentuk begitu indah, begitu bagus. Ini baru kalau faktor-faktor ini ada, maka akan tercipta perundang-undangan yang sempurna, hukum yang sempurna. Tapi pertanyaannya, bangsa Arab belum punya itu. Bangsa Arab paling tertinggal dibanding bangsa yang lainnya. Sudah, paling belakang. Primitif sekali dulu itu. Masih ada nyembah berhala. Masih ada mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan seterusnya. Itu yang terjadi dan ini faktanya. Tidak mungkin akan terbentuk secara adat, secara kebiasaan. Secara normal, kebiasaan menurut hukum-hukum alam semesta ini tidak mungkin bangsa yang terbelakang, jauh di belakang sana akan memiliki satu perundang-undangan, satu peraturan hukum yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan sangat mendetail. Kita saja ada RUU lagi, ada RUU lagi, ada RUU. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ada rancangan undang-undang rancangan undang-undang anu. Ini Indonesia yang katanya sudah merdeka 70 tahun ke atas, lebih dari 70 tahun. Dan pendidikan sudah mulai maju, kebudayaan sudah mulai maju. Seterusnya, banyak sisi kemajuan di kita. Itu pun undang-undang kita masih belum sempurna. Buktinya masih harus disempurnakan. Gampang, tanda belum sempurna itu gampang. Kalau masih direvisi lagi, ada rancangan undang-undang lagi, ada sidang tentang undang-undang lagi, diterima tidak diterima, dibahas tidak dibahas dan seterusnya. Ini tanda perundang-undangannya belum sempurna, hukum belum sempurna. Ini ada, Masya Allah, orang atau kalangan terbelakangnya, Masya Allah. Ilmu pengetahuan nol, kebudayaan nol, pendidikan nol, sudah nol semuanya. Tapi kok punya peraturan, punya perundang-undangan yang sempurna, paripurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Pertanyaannya, dari mana datangnya itu? Jawabannya jangan heran. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi utusan Allah. Pasti akan Allah berikan itu. Ya, kalau kita yang faham, kita yang meyakini itu, kita yang insaf, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yaitu identitas utama Rasulullah sebagai Nabi. Tapi kalau yang tidak hanya mengurusi sisi kemanusiaannya saja, maka tidak akan menemukan jawaban yang pas. Jawaban yang pasti, jawaban yang benar. Sampai detik ini mereka masih kebingungan. Yang mengikuti madhab ini, kalaupun ada, mereka masih kebingungan. Baik, insya Allah kita cukupkan pada pertemuan kita kali ini. Pelajaran kita sampai di sini insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita semuanya.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.